Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sampel. Karena penelitian survei kita menyebar kuesionernya itu ke sebagian orang gitu ya, yang menjadi sampel, maka kita perlu tahu berapa banyak sih sampel yang dibutuhkan. Bagaimana cara tahunya? Yang pertama adalah kita tahu dulu populasinya ini siapa. Jadi kita mau meneliti siapa. Contoh, kita mau meneliti mengenai penggunaan sosial media di mahasiswa Al-Azhar program studi ilmu komunikasi. Nah, berarti populasinya adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, itu. Jadi semua mahasiswa komunikasi Al-Azhar itu populasinya. Jumlahnya berapa ya nanti, atau berapa jumlahnya, katakanlah jumlahnya ada misalkan 1.000 orang. Nah, berarti populasi jumlahnya ada 1.000. Kita tahu jumlahnya ada 1.000 orang. Berapa sampelnya? Ya, nanti dulu, kan baru ketahuan populasinya. Jadi dari 1.000 orang itu kita harus ngambil berapa orang sih yang cukup, yang sesuai dengan prosedur metode penelitian. Sebelum sampai sana, berapa angkanya ya yang pas gitu, yang sesuai dengan syarat. Setelah tahu jumlah populasi, kita tentuin dulu sampling error. Nah, udah masuk ke dalam metodologi penelitian, ada yang namanya sampling error. Sampling error ini kalau di ilmu komunikasi atau ilmu sosial umumnya menggunakan angka 5%. Jadi kalau definisi mungkin teman-teman bisa lihat di buku ya. Cuman secara kasar sampling error ini menyatakan bahwa penelitian kita ini errornya berapa persen sih? Tingkat kesalahannya berapa persen sih? Biasanya 5%. Jadi penelitian ini bisa salah 5%. Kalau di penelitian misalkan kesehatan, nah itu nggak bisa 5%. Atau tentang keselamatan penerbangan, nah itu nggak bisa 5%. Dia mesti lebih kecil errornya, bisa 1% misalkan. Tapi kalau di kita ilmu sosial itu umumnya pakai 5%. Setelah kita tentukan sampling errornya berapa, kita tentukan juga tingkat kepercayaannya. Nah, ini biasanya saling berkaitan. Kalau sampling errornya 5%, maka tingkat kepercayaannya 95%. Nah, tingkat kepercayaan ini adalah seberapa besar kita bisa percaya dari penelitian ini. Jadi, kalau tadi errornya 5%, kita bisa percaya 95% ini benar. Jadi 95% ini bisa dipercaya. Oke, sudah ketahuan jumlah populasi berapa, sampling errornya kita berapa persen, tingkat kepercayaannya berapa persen, lalu keluarlah jumlah sampel. Ini saya langsung buka dua-duanya ya. Keluarlah kita sampel yang ideal itu berapa. Nah, dari sampel yang ideal ini ternyata misalkan angkanya, waduh, masih kegedean nih, masih kebesaran nih. Kenapa? Karena sumber daya penelitiannya terbatas. Jadi kalau teman-teman skripsi, begitu ketemu angka jumlah sampel yang ideal dengan sampling error 5%, tingkat kepercayaan 95%, ternyata jumlah sampelnya harus 300. Nah, teman-teman kan kalau sendiri menyebar kuesioner ke 300 orang mungkin berat, katakanlah berat. Maka ada adjustment nanti. Ya udah dikurangin deh. Saya sanggupnya 250. Nah, kalau 250 nanti ininya berubah errornya.
Kita harus merubah sampling errornya. Nah, itu nggak apa-apa, nanti disertakan aja di dalam penelitian. Kemudian bagaimana caranya? Nah, ini karena kita hidup sudah di era internet gitu ya. Di internet banyak ini ya, sample size generator disebutnya, atau sample size calculator. Ada dari Rawsoft, ada SurveyMonkey, ada Creative Research System. Kalau saya ambil contoh di sini, sampling error, jadi margin of error itu berapa persen, kita isi ya 5%. Kemudian tingkat kepercayaannya berapa persen, 95%. Terus jumlah populasinya berapa, ini saya contohkan berapa, 20 ribu orang. Ini response distributionnya ini dibiarin aja 50%. Nah, maka dengan jumlah populasi 20 ribu orang, sampling error 5%, tingkat kepercayaan 95%, dibutuhkan jumlah sampel 377 orang. Nah, ini antara Rawsoft, SurveyMonkey, ini sama kok angkanya. Jadi memang sudah formulanya begitu ya. Kalau di textbook metode penelitian ada kok nanti menurut siapa aja. Nah, kalau ini dia angkanya akan keluar sama. Jadi teman-teman bisa pakai Rawsoft atau SurveyMonkey. Atau nah kita coba dengan jumlah sampel lain ya. Oke, sebentar ya. Jumlah sampel lain. Misalkan nanti di Rawsoft ya. Ini ketik aja sample size calculator. Nah, macam ya. Saya biasanya pakai Rawsoft. Nah, ini penjelasannya ada di sini, teman-teman bisa dibaca aja. Tadi ya, 5%, 95%, nah ini 20.000. Katakanlah kita mau tadi ya, yang Al-Azhar berapa tadi? 1.000 orang. 1.000. Nah, 50% biarin. Nah, ini. Berarti kalau kita melakukan penelitian survei ke mahasiswa ilmu komunikasi Al-Azhar yang tadi jumlahnya 1.000 orang, maka kita harus jumlah sampelnya 278 orang supaya errornya 5%. Nah, kalau kita merasa berat, katakanlah hanya bisa 200, kita bisa edit di sini. Nah, 200 di sini ada. 200 orang. Nah, oke, 200 bisa, tapi errornya nggak bisa 5%, dia jadi 6,2%. Nanti di penelitiannya bisa dicantumkan aja. Kalau memang mau kekeh 5%, ya udah 5%, tapi sampelnya harus 278. Atau misalkan 150 pengennya, kalau 50 berapa? Terubah aja di sini. Kalau 150 bisa, cuman errornya 7,38. Gitu. Oke, cukup mudah ya. Jadi untuk tahu sample size bisa pakai tools yang ini.